Makanya ketika lafaz hamdalah belum juga cukup menghadirkan hati kita untuk bisa haru atas segala apa yang Allah telah berikan, ucapkan tambahan. Terima kasih ya Allah, hari ini ya Allah udah bisa bangun subuh, udah bisa bangun lebih awal. Yang lain mungkin masih terlelap, walaupun lelah capek kerja, saya masih bisa menikmati usia saya untuk beribadah. Terima kasih, mengucapkan terima kasih. Itu. Jadi perbandingannya makanya ini ditutup dengan kata-kata panggilan iman itu. Ada salah satu ayat yang memanggil atau memerintahkan kita untuk mengingat nikmat Allah, saking besarnya nikmat tersebut. Apa? Wadhkuru nikmatallahi alaikum id a'da'akum fa'allafa baina qulub. Jadi ketika Allah menjelaskan ayat tentang apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a, tentang ukhuwah. Jadi bersatunya umat Islam itu adalah nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa. Ya, dulunya kamu bermusuhan, hampir di tepian neraka, saling dengki, saling iri, bermusuhan. Terus apalagi narsis, sukuisme, apa sukuisme teh? Rasis gitu ya. Makanya kalau sampai hari ini ada orang rasis gitu, dia maaf kalau di daerah Betawi itu suka ada dasar Jawa koek gitu kan. Ada rasis. Jadi orang kalau masih rasis itu berarti dia belum bisa menyempurnakan keimanan dan ketakwaannya. Makanya musola dan masjid ini harusnya menjadi sumber ukhuwah dan persatuan. Dia mah orang Sunda, dia mah orang Betawi, oh ini mah orang Jawa, oh ini mah orang Madura, dan seterusnya dan seterusnya. Itu harus dihapuskan sekat-sekat seperti itu. Atau perbedaan-perbedaan pandangan agama yang masih ditolerir. Ya, makanya kalau sudah di musola tuh suka berantem, sering berselisih, lah terus umat mau nyari persatuan di mana? Mau belajar bersatu di mana? Makanya ketika momen Al-Muharram, bulan Muharram kan hijrah. Yang pertama kali dilakukan Rasulullah ketika hijrah apa, Pak? Mempersaudarakan. Saking pentingnya apa? Persatuan. Makanya tadi di antara banyak ayat untuk orang beriman itu wadhkurullah, tapi ketika bicara ukhuwah, saking besarnya nikmat ukhuwah itu, saking juga mungkin sulit kalau bukan karena karunia Allah, makanya ketika dibelanjakan seluruh harta, seluruh apa yang ada di langit dan bumi setelah isinya, kalau mau mempersatukan hati-hati orang itu nggak bisa. Makanya orang-orang yang bisa bersatu itu hanya orang-orang yang bisa mengikhlaskan diri tanpa kepentingan. Masuk ke masjid jangan ada kepentingan, masuk ke mushola jangan ada kepentingan. Ya, kepentingan pengen eksis dah. Ada saya kemarin ngelihat berebutan berantem jadi imam. Di video mana itu. Jadi imam aja berantem, padahal itu tanggung jawabnya luar biasa. Mending kalau misalnya juga bacaannya bagus. Nah ini udah gimana kalau orang tinggal yang awam ngeliatin aja. Lihat nggak di video itu? Ada video viral. Mau jadi imam berantem. Ngurusin keropak berantem. Udah dapat banyak duitnya, mau salurin ke sini berantem lagi. Ya Allah ya Rabbi, ya. Di sini imamnya mundur-munduran. Nah, ini juga nggak boleh, ya. Nggak boleh. Ya kalau misal merasa belum sempurna, ya kalau memang tidak ada yang lain lagi, jangan sampai kejadian apa kiai-kiai itu. Ya ketika ada suatu muktamar katanya dorong-dorongan di satu rest area, ya akhirnya yang maju, mohon maaf orang yang sembarangan pakaiannya, ada bacaannya nggak jelas. Gitu. Dan termasuk sifat adil. Jadi orang yang maju, ya memang nggak ada yang langsung otomatis bersih, nggak ria, nggak grogi, itu nggak ada. Harus ada jam terbang. Makanya belajar. Ya kita tidak jadi narsis, sok tahu terus maju. Tapi kalau sudah dipersilakan maju. Jangan sampai 5 menit, Pak Edi, Pak Agus maju, didorong mundur lagi. Sampai milih imam aja udah 5 menit itu. Nungguin Pak Sarma, ayo Pak Carma, Pak Sarma semuanya maju. Jangan. Karena sifat adil itu mendudukkan sesuatu, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika tawadu itu membuat seseorang akhirnya nggak maju-maju jadi imam, itu tawadunya salah tempat. Jadi pelajaran pertama dari ketauhidan itu adalah tauhid itu makanya disebut adil yang paling agung, adil yang paling tinggi. Makanya ketika orang syirik itu adalah inna syirka la zulmun
azim, kezaliman. Lawannya adil itu zalim. Zalim itu berarti apa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makhluk yang harusnya jadi makhluk jadi pesaing sesembahan Allah. Saya mah nyareatin ini. Ya, sekarang kan zaman kemarin lagi saya lihat ini memang kadang perkembangan medsos luar biasa ya. Ibu-ibu berkumpul anaknya ada makam pinggirnya kolam. Disiramin ya, wah supaya pinter, supaya pinter, supaya pinter. Itu zulmun azim. Di masyarakat kita itu sekarang tidak bisa membedakan antara syirik sama perbuatan yang ngarang. Saya sebutkan perbuatan bid'ah itu. Sampai orang itu nggak ngerti mana yang syirik, mana yang bid'ah. Bid'ah itu rata-rata perbuatannya baik tapi ngarang, nggak sesuai tuntunan. Baik itu tuntunan Nabi, tuntunan sahabat atau para ulama, itu bid'ah. Ya kalau misalnya kalau orang kaya tadi bawa anaknya ke makam disiramin ngalah berkah dari makam untuk kemudian anaknya berharap jadi pintar, itu satu bid'ah, dua syirik. Jadi syirik dan bid'ah itu bisa berpisah, bisa berkumpul. Gitu ya. Misalnya ada lagi ya apalah ya yang ngarang gitu. Ngarang. Pak Yopi misalnya sholat subuhnya jadi 3 rakaat. Nah itu ngarang, itu jelas-jelas bid'ah. Ada bid'ah yang memang bid'ah yang diperdebatan, debatable ya, para ulama saja debatable. Ada yang memang jelas-jelas itu ngarang. Ada yang memang ini nanti babnya berbeda lah.